makan bergizi ini secara fisik tidak mudah untuk segera ke seluruh rakyat. Untuk itu saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya minta maaf kepada semua orang tua, kemudian semua anak-anak yang belum menerima. Tapi saya yakini bahwa tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi. Tapi bahwa tidak bisa seketika ini, secara fisik tidak mungkin, secara administrasi tidak mungkin, ya. Proses mengamankan supaya uang yang dikirim tidak hilang, itu ada proses yang harus kita laksanakan, dan untuk itu membutuhkan waktu. Tapi saya beri penekanan, diupayakan cari cara yang terbaik, tercepat, supaya semua anak-anak kita bisa merasakan. Tapi kalau belum merasakan, saya minta maaf. Tapi insya Allah akhir 2025 ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada, ya. Saya jamin dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia makan. Dan yang sudah tidak perlu makan ya nggak apa-apa, beri jatahnya kepada yang perlu, ya. Pak, itu kemudian itu pertama. Dan kedua, saya minta semua guru-guru tolong. Saya sangat menghargai, tapi tidak perlu, jangan ucapkan terima kasih kepada Prabowo. Jangan ucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo. Ini kewajiban saya sebagai presiden. Ini kewajiban saya. Jadi tidak perlu ucapan terima kasih kepada saya. Anak-anak diajarkan hormati orang tua, hormati guru, kemudian belajar dengan baik, ya. Kita di sini tidak cari nama. Yang kita ingin adalah yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Jadi saya tidak perlu lagi. Saya terima kasih. Jangan terima kasih kepada Prabowo Subianto. Ini adalah kewajiban kami. Kami dipilih oleh rakyat Indonesia untuk bekerja demi rakyat. Terima kasih. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Jawa Kabupaten Paiute didampingi Pak Leonardi Pratama, beliau kami datang dari asisten itu bahwa apa syaratnya untuk bisa menjadi titik dapur MPK. Yang paling utama ada pondoknya, ada lahannya seluas tertentu, kemudian ada penerima manfaat.
kalau bilang kayak bisa bahwa memimpin bersama bahu-bahu. Kebetulan hari ini juga sebenarnya dari tingkat provinsi, memang sengaja kita undang juga Pak, bahwa supaya bersinergi tidak hanya di dalam masalah yang akan disampaikan, hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya, kita diberikan kesempatan untuk berpartisipasi di program makan gratis, program pemerintah, program presiden terpilih, makanya itu perlu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa Allah. Wala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Saya menyampaikan salam hormat dari Pak PJ Gubernur bahwa beliau sedianya hadir tapi karena ada acara di Jakarta sehingga mewakilkan kepada saya untuk menyampaikan salam hormat kepada Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, bahwa launching atau peletakan batu pertama terkait dengan pembangunan dapur terkait dengan program makan siang bergizi gratis hari ini tentu kita semua syukuri. Jadi kita tahu bahwa program makan siang bergizi gratis itu adalah program prioritas Bapak Presiden dan saya kira memiliki dimensi yang luas, baik itu terkait dengan masa depan anak-anak kita, kemudian juga dari sisi ekonomi. Ini adalah sebuah program yang bisa menggerakkan sektor ekonomi kita, menciptakan permintaan terhadap bahan pangan yang tentu ini akan berdampak nanti kepada para petani kita. Kemudian dimensi yang lain saya kira kita juga akan sadari terkait dengan secara sosial. Kita akan menyaksikan nanti bagaimana kepedulian kita kepada anak-anak siswa kita dan seterusnya, dan tentu itu akan membuat ikatan sosial di antara kita semua akan menjadi lebih baik. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya Pak Deputi Badan Gizi Nasional, pemerintah daerah Pemprov Banten sangat mendukung, dan dalam hal ini Pemprov Banten sudah mengalokasikan anggaran, Pak. Hampir kurang lebih 300 miliar yang sudah kita sisihkan untuk mendukung program makan bergizi gratis ini. Namun kami masih menunggu bagaimana petunjuk pelaksanaan dari Badan Gizi Nasional. Uang yang telah kami siapkan itu nanti dialokasikan untuk apa? Kami masih menunggu. Apakah mungkin sharing berdasarkan sasaran, atau mungkin dalam prosesnya, suplai bahan dan lain sebagainya, atau hal lain kami belum tahu, kami menunggu. Dan insya Allah terkait dengan anggaran ini ada kemungkinan akan kita tambah lagi. Karena sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri, perubahan anggaran tahun 2025 yang biasanya itu di bulan September, Oktober, itu kemungkinan akan dimajukan di bulan Maret ini. Itu dalam rangka mengalokasikan atau menampung program-program prioritas dari gubernur terpilih yang insya Allah tanggal 6 minggu depan itu akan dilantik. Jadi sekali lagi, hari ini kita bersyukur dan kita semua mendukung. Mudah-mudahan apa yang menjadi program prioritas Presiden itu berdampak baik bagi masyarakat Banten dan sukses sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Akbar Provinsi Banten. Selanjutnya,
Sambutan dari Ketua Yayasan PPIR kepada Bapak Maijen TNI Purnawirawan Arif Sujono kami persilahkan. Sayapnya Partai Gerindra. PPIR itu sayapnya dari Partai Gerindra. Jadi itulah keberadaan saya di sini karena beberapa waktu yang lalu kami mencoba untuk bekerjasama dengan Infokonven untuk PPIR yang ada di seluruh wilayah Nusantara ini bisa digunakan, dimanfaatkan untuk pelaksanaan makan bergizi gratis. Sehingga dari seluruh titik dapur yang ada di seluruh Indonesia ini akan ditempatkan beberapa orang PPIR dalam rangka pelaksanaan makan bergizi gratis ini berjalan dengan baik. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya ulangi, saya mohon maaf, tadi saya belum melakukan hormat Bapak dari PGN Demokrasi Senat. Mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak dari PGN ini pelaksanaan makan bergizi gratis ini berjalan dengan baik. Karena kadang, mohon maaf Pak, masih ada sesuatu yang perlu kita pastikan pada pelaksanaannya nanti. Tadi kita sudah mendengar ada dari pejabat Pemda dari Banten, Serang, bahwa menyiapkan dana sebesar kurang lebih 300 miliar bahkan akan bertambah. Dan saya dengar juga di seluruh wilayah Nusantara Republik ini banyak gubernur-gubernur yang memang akan membantu sesuai dengan arahan petunjuk dari Menteri Dalam Negeri. Nah, kemudian sehubungan dengan PPIR yang akan ditempatkan di seluruh titik dapur-dapur yang ada di seluruh wilayah Nusantara ini, saya harap kepada PPIR yang ditempatkan nanti bisa menjaga dan melaksanakan kewajibannya sehingga pelaksanaan makan bergizi gratis itu berjalan dengan tertib. Bapak Ibu hadirin sekalian, bahwa kita sering dengar baca di medsos atau di TV ada beberapa daerah yang mungkin karena pelaksanaannya belum tertib, ada terjadi hal yang tidak kita inginkan. Misalnya ada makanan yang basi atau pengirimannya yang terlambat. Nah, ini saya berharap PPIR yang ada di seluruh wilayah nanti akan kita sampaikan agar pelaksanaan kegiatan makan bergizi gratis ini berjalan dengan tertib. Sehingga apa yang diinginkan oleh Presiden kita, Bapak Prabowo, bisa berjalan. Jangan sampai keberadaan PPIR yang sekarang ini sementara di Provinsi Banten baru 21 titik kalau tidak salah tadi. Tapi ke depan akan lebih banyak lagi. Bahkan akan bertambah terus, sehingga anak-anak kita yang memang mendapat kesempatan untuk makan bergizi gratis itu bisa terlaksana semuanya. Seperti kita ketahui semua bahwa Indonesia Emas akan kita capai pada tahun 2045. Anak-anak yang sekarang kita beri makan bergizi gratis inilah yang akan mengawali Republik Indonesia ini. Sekarang kurang lebih 20 tahun, dan sekarang umur 15 tahun, nanti
umur 35, mereka-mereka lah yang akan berada di pemerintahan atau dimanapun berada pekerjaannya. Sehingga dengan berharap makan siang makan siang bergratis ini bisa berjalan dengan baik. Jadi kami sampaikan, saya selaku Yayasan PPR berharap nanti kita sebarkan ke seluruh wilayah bahwa keberadaan PPR di titik-titik di mana ada makan bergizi gratis ini pelaksanaannya bisa berjalan dengan tertib dan aman dan betul-betul mencapai sasaran. Saya kira itu karena sudah banyak yang Bapak-Bapak tadi pendahulu menyampaikan maksud dan tujuan dari makan bergizi gratis ini. Saya hanya menginginkan penekanan kepada teman-teman purnawirawan pejuang yang ada di kabupaten atau provinsi Banten ini bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sehingga keberadaan PPR membantu terlaksananya makan bergizi gratis ini. Mati Ketua Pus Kompontren Banten Bapak Haji Suharyanto. Yang saya hormati di sini pengasuh Pondok Pesantren Al-Aqsa. Yang saya hormati Bapak Ibu tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan tak lupa para santri yang soleha dan kuroto ayu. Izinkan saya membacakan sambutan Bapak Wamen. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bersama-sama dapat menghadiri acara peletakan batu pertama pembangunan dapur makan bergizi gratis di Pondok Pesantren Al-Aqsa Serang, Banten. Salawat dan salam senantiasa kami curahkan kepada Nabi Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apresiasi kepada Inkopontren dan Pondok Pesantren Al-Aqsa Serang, Banten atas inisiasi untuk mendukung dan bermitra dengan BGN dalam penyediaan SPPG yang insya Allah akan dibangun di 70 lokasi lainnya. Inkopontren adalah mitra strategis pemerintah dalam pembangunan manusia Indonesia maju tahun 2045. Manusia yang cukup giginya, sehat badannya, cerdas, dan berakhlak mulia. Dengan membangun dapur MBG, Inkopontren melangkah maju menuju ekonomi pangan berkelanjutan, memberdayakan petani dan peternak dalam lingkungan koperasi. Sebagai pelaksana dari MBG, Inkopontren menjadi teladan tentang bagaimana seharusnya koperasi berjalan dan bekerja. MBG bukannya hanya mengenai membangun dapur untuk memperbaiki gizi anak-anak, ibu hamil dan menyusui, namun juga menciptakan sirkulasi ekonomi desa yang mencakup 83.000 desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Menciptakan pemerataan perputaran ekonomi dengan mendorong belanja pemerintah menyebar di level desa dan kelurahan. Menjadi blueprint dapat menciptakan lapangan kerja baru di sektor pertanian, energi terbarukan, logistik, pengolahan makanan, dan pengolahan sampah dapur. Peran koperasi dalam program MBG sangatlah penting sebagai big tenant atau hub yang akan menampung hasil budidaya petani, peternak, nelayan, anggota koperasi, maupun melakukan kerjasama dengan koperasi produsen lainnya, sehingga dengan demikian akan menjamin pasar dan meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan. Dan juga perlu kami sampaikan pada kesempatan ini, saya juga hadir bersama tim LPDB, ya,
yang siap untuk memfasilitasi pembiayaan koperasi untuk modal investasi dan modal kerja untuk pengelolaan SPPG dengan bunga 6%. Besar harapan Kemenkop, Menkop dan Wamenkop akan munculnya kader-kader koperasi dari pondok pesantren di masa depan. Kader-kader yang gizinya juga dipenuhi oleh MBG melalui koperasi. Akhir kata, semoga pembangunan dapur MBG ini menjadikan penguatan eksistensi koperasi pondok pesantren menjadi koperasi yang berperan dalam mendukung ketahanan pangan dan gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak sekolah, memperkuat ekonomi lokal sekaligus meningkatkan peran dalam pemberdayaan masyarakat. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 30 Januari 2025. Wakil Menteri Koperasi Ferry Julianto. Terima kasih. Wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya hari ini sengaja memutar arahan Pak Prabowo di depan Bapak Ibu semua. Tadi sudah jelas apa yang diarahkan oleh Pak Prabowo selaku Presiden Republik Indonesia. Ada satu harapan, ada satu kebanggaan dan sekaligus ada kebutuhan bagi rakyat Indonesia, yaitu makan bergizi gratis. Dan beban itu antara lain diberikan manajemennya kepada yang namanya Badan Gizi Nasional. Ini bukan pekerjaan sederhana. Dia mengatakan secara administrasi maupun fisik tidak mungkin. Tadi saya diberikan kekuatan sama Pak Kiai. Terima kasih. Hanya berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin Badan Gizi Nasional akan bisa melaksanakan program ini sebaik-baiknya. Dan tentu dukungan saudara-saudara semua yang hadir di forum ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terutama teman-teman Infoputren yang menyiapkan acara ini, Pak Ketua, Pak Asyari, Pak Sekretaris, dan pengarah, dan juga dari PPIL. Kami sudah dikawal Bapak Ibu sekalian 2 kali, satu di Aceh, Pak. Di Aceh teman-teman ini sudah mempersiapkan 45 pembangunan dapur SPPG ini, dan di sini rencananya akan 50, dan sudah dievaluasi 21 yang disetujui. Ini merupakan bagian dari satu sinergi, satu kolaborasi antara pemerintah, swasta, masyarakat, dan perguruan tinggi yang saling bersama-sama bersama kita. Kembali lagi, rasa syukur dan dukungan keikhlasan itulah yang membawa Badan Gizi Nasional ikut meyakini bahwa apa yang diarahkan Pak Prabowo insya Allah akan kita laksanakan sebaik-baiknya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada teman kami dari kementerian lembaga, salah satunya koperasi, ada teman kami juga dari pemerintah provinsi, dari Pak Gubernur, Pak DPR, dan seluruh jajaran Forkompinda. Ini merupakan satu kesatuan, satu unsur dan sekomponen yang kita bisa lakukan bersama-sama untuk membangun bangsa dan negara ini. Oke, saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian sebagai laporan tanggung jawab kami yang sudah diberikan tugas tersebut. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tugas awal yang sudah diberikan kepada kami dengan uang 71 triliun sebenarnya hanya 5.000 dapur SPPG. Kalau dikalikan 3.000 sampai 3.500, kurang lebih 15 juta sampai dengan 17 juta. Tapi karena rakyat Indonesia yang lain mendesak Pak Prabowo bahwa jangan dikasih makan hanya 17 juta.
Kalau dihitung semuanya seluruh rakyat yang tadi sesuai dengan target, mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, balita, anak sekolah mulai dari sekolah PAUD, SD, SMP, SMK, madrasah, dan pondok pesantren, itu jumlahnya hitungan sementara kami 82,9 juta target. Jadi dari target 5.000 kita dipaksa untuk mencapai 82,9 juta. Tidak mungkin dan tidak masuk akal kalau hanya sekedar menggunakan akal manusia. Maka dalam pikiran kami, dalam diskusi-diskusi kami, tidak mungkin juga ini hanya dikerjakan oleh Badan Gizi Nasional. Maka seluruh komponen masyarakat inilah bagian yang akan bekerja bareng kami. Infopontren menjanjikan 1.000, kecil Pak dibanding 30.000. Maka saya bilang sama Pak Ketua, tolong gabung yang lain. Mau happy train, mau pusko train, ayo bareng-bareng, kalau masih ada kita garap bareng-bareng. Teman-teman yang lain datang, ada itu yang sempat tim dari Tangerang saya ajak ke sini. Itu Pak Dr. Asep. Itu menggerakkan Tangerang, Pak. Lapor kami, Pak, kami siap 300, alhamdulillah. Karena kalau nggak bergerak sini sama-sama, nggak jalan. Apalagi setelah kita uji coba, ada beberapa kawan Pak yang hanya coba-coba juga. Padahal program ini sekali kasih makan, dapur ini sekali makan, nggak boleh berhenti, Pak. Karena kalau berhenti di tengah jalan, rakyat kita yang akan marah. Anak-anak yang akan kecewa. Maka yang kemarin coba-coba sudah mulai terseleksi pelan-pelan. Ngasih makan baru seminggu udah ribut soal duit yang ada. Daripada Pak Kiai tadi berapa tahun. Ini yang membuat kegaduhan, kekacauan di lapangan. Oleh karena itu, kalau saya di bawah induk koperasi, maka yang saya tegur cuma sederhana, Pak Happy, kau ketua Infopontren, ini ada masamu yang nggak bisa makan anak-anak, selesaikan cara adat. Saya senang kalau ada korporasi begini, Pak, karena inilah wujud gotong royong yang ada di Indonesia. Itulah sebabnya hari ini saya bersyukur teman-teman dari Infopontren melaksanakan fungsinya yang kedua. Saya juga divisi, Pak. Pak, besok saya juga mau ke Sulawesi Selatan. Alhamdulillah. Mau lagi ke Manado. Alhamdulillah juga. Bukan di Bolangodo katanya. Di sana ada umat Islam yang cukup terpencil. Kita selesaikan di sana. Satu lagi ada di Sumut sudah ya. Di Sumut saya nggak diajak, Pak, karena terlalu capek ya. Oke. Tapi intinya nanti Lampung juga ada. Mereka mau nyumbang 100.000. Kita kasih. Doakan semoga niatnya dapat dicapai. Yang kedua, tadi disampaikan dari Pak Gubernur menyampaikan saya sudah punya uang 300 miliar. Pak, Bapak Ibu sekalian, 300 miliar itu kalau ikut menyumbang makan, satu kali dapur ini, satu harinya adalah 45 juta. Tahunnya, bulannya kurang lebih antara 800 sampai 1 miliar. Kalau 30 miliar, itu berarti hanya 300 tadi, berarti 300 dibagi 1 miliar itu hanya beberapa titik dapur dan hanya beberapa bulan. Artinya, kami sudah sepakat karena Pak Prabowo yang menyediakan makan lewat badan gizi, biarlah kami yang kasih makan. Tetapi untuk kasih makan kami butuh dapur, kami butuh suplai bahan baku, kami butuh tenaga kerja yang masak, butuh yang lain-lainnya yang kira-kira ini adanya di masyarakat, kabupaten, kota, desa, kecamatan, dan juga provinsi. Inilah yang seharusnya kita bangun bersama-sama dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Nah, kami harapkan uang yang tadi 300 miliar itu biarlah menjadi komponen pendukung. Contohnya, ini buka kertas dulu kalau contohnya itu. Jumlah target
yang harus dipenuhi di Provinsi Banten itu kalau kita hitung-hitung untuk 4 kabupaten dan 4 kota itu ya Pak, itu kurang lebih 3 juta orang. Kalau 3 juta orang dibagi 3.000, kurang lebih butuh 1.029 dapur. Oke, Gopontan terima kasih 20 biji. Nah, ya udah gagah dicampur sama anak-anak itu ya. Udah. Oke, artinya bagaimana teman-teman provinsi menggerakkan bareng-bareng masyarakat Banten yang kaya raya banyak perusahaannya ini untuk membangun bersama-sama infrastruktur ini. Saya pikir masih butuh banyak Pak. Nah kalau toh ada duitnya tadi 300 miliar digunakan juga untuk membangun dapur yang kurang lebih ya sekitar antara 2 sampai 3 miliar, itu juga sudah dapat banyak dan kemudian kita kelola bersama-sama juga nggak apa-apa. Nah, itulah sebabnya kami berharap seluruh komponen yang berunsur dari Pemda itu melakukan hal yang sama. Kenapa terlambat Pak? Terus terang Bapak Ibu sekalian, kami pun juga tidak boleh terlalu banyak ngomong walaupun saya deputi promosi. Dari awal dia ngomong nggak usah banyak omong-omong dulu. Kalau nanti omong-omong biarlah bupatinya jadi dulu, gubernurnya jadi dulu. Nanti semuanya di bawah itu di Magelang, di sana aja dikasih tahu. Nah nanti kira-kira nanti tanggal 10-an kita ketemu dan memberikan penjelasan yang lebih dekat. Nah, kemudian ada pertanyaan juga tadi sekitar yang belum terjawab tadi dari ini sudah. Oke, yang lain-lain secara prinsip kami setuju yang disampaikan oleh pembicara sebelumnya. Insya Allah saya meyakinin, saya memang berharap banget Pak, Banten bisa menjadi contoh. Contoh yang memang terkenal banyak santrinya, banyak pesantrennya. Dan kami kebetulan menyusun penelitian saya di Banten, mudah-mudahan seluruh pesantren yang ada di Banten ini kita bisa tunjukkan bahwa inilah contoh bagaimana mengelola pesantren yang lebih sehat, lebih berkualitas untuk anak-anak kita di masa depan. Itulah brand Banten ke depan harusnya ini bisa kita selesaikan. Terima kasih, saya pikir itu yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Semoga proses pelaksanaan groundbreaking untuk dapur dan uji coba makan siang gratis berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih.